Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan infografis PNS dilarang mudik pada era pandemi yang terdiri dari Rizky Ramdhani SPD, Mega Magfira RSPC, Risma Eka Karisma SPD, dan Ika Sartika SPAM APT. Sejak akhir tahun 2019, virus COVID-19 sudah muncul di Wuhan, China, dan sudah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan napas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Oleh karena itu, untuk menekan penyebaran virus ini, salah satunya adalah PNS dilarang mudik pada era pandemi. Berikut adalah dasar hukum yang mengatur mengenai pelarangan PNS untuk mudik. Pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. COVID-19 dikategorikan sebagai penyakit menular. Wabah penyakit menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat dalam jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Kedua, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peraturan ini dibuat untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana. Yang ketiga, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. COVID-19 telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya wilayah terdampak, dan menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi. Selain itu, WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai global pandemik pada tanggal 11 Maret 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Keputusan Presiden tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Kemudian yang keempat, yaitu Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik dan atau cuti bagi pegawai aparatur sipil negara dalam masa pandemi COVID-19. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik. Yang kedua, pembatasan cuti. Yang ketiga, upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 5M dan 3T. Yang keempat, disiplin pegawai. Kelima, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, level 3, dan level 2 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Salah satu indikator diberlakukannya level 4 di suatu daerah adalah angka kematian karena COVID-19 yang meningkat. Dengan adanya PPKM, diharapkan dapat menurunkan angka kematian dan kasus positif COVID-19. Keenam, Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pelaku perjalanan, baik bagi pengguna moda transportasi udara, laut, dan darat, pada umumnya wajib menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif tes PCR maksimum 2 kali 24 jam, atau surat keterangan hasil negatif rapid test antigen maksimum 1 kali 24 jam. Bagi PNS yang melanggar aturan, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang terbagi dalam 3 tingkat, diantaranya 1. Tingkat ringan, berupa teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. Tingkat sedang, berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. 3. Tingkat berat, berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, serta pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.